Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang saya hormati, setelah kita bersama-sama membaca surat Yasin, pengajian malam Jumat ini akan kita segera mulai. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah dapat meluangkan waktunya untuk menghadiri pengajian rutin malam Jumat di Masjid Al-Barokah yang penuh barokah ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bersama-sama dapat menghadiri malam Jumat yang baik ini untuk kita mengaji bersama sebagai acara rutin di Masjid Al-Barokah ini. Mudah-mudahan dengan kita mengaji ini akan dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah telah menjanjikan dalam surat At-Tur 17, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu surga dan banyak kenikmatan-kenikmatan yang akan dapat diperolehnya. Ini janji Allah, dan janji Allah pasti benar. Inna wa'dallah haqqun. Oleh sebab itu, pada malam ini saya beri tema pengajian ini, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tema ini sesuai dengan bunyi surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Memang sabar dan sholat sangat penting. Sabar adalah perbuatan yang baik. Sabrun jamil, sabar itu baik. Bahkan sholat itu merupakan ibadah yang utama. Nilainya sangat besar kalau kita laksanakan. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah sholat kita itu. Hadirin yang saya hormati, memang sabar merupakan jalan yang akan mengantar kita kepada kebahagiaan dan keselamatan. Jadi sabar itu mengantar kita ke jalan kebahagiaan dan keselamatan. Kita semuanya tentunya mengharapkan adanya kebahagiaan dan keselamatan pada diri kita masing-masing. Memang agama kita Islam yang dikatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sangat tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada agama kita itu. Membagi dua golongan menjadi dua. Yang pertama, golongan yang tersesat. Sesuai dengan Quran surat Shad ayat 26. Innallazina yadilluna an sabilillah lahum azabun syadid. Ini surat As-Shad ayat 26. Yang artinya sesungguhnya
orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Jadi golongan yang pertama, orang yang tersesat akan mendapat azab yang berat. Sebab suatu hadis juga mengingatkan kita, taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasuli. Kita tidak akan tersesat selama kita berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kita tidak akan tersesat. Inilah makanya orang yang tersesat itu pasti tidak akan melaksanakan semua perintah Allah dan tidak akan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Dia akan tersesat, yang dikatakan akan mendapat azab yang berat. Itu golongan yang pertama. Tentunya kita berusaha untuk menghindarinya. Yang kedua, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Yaitu masuklah ke dalam agama secara kafah, sempurna. Inilah tentunya golongan inilah yang betul-betul selalu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan jauh-jauh larangan Allah dengan dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ini selalu diupayakan agar mendapatkan ilmu itu, Al-Quran dan Al-Hadis, dari berbagai pengajian-pengajian. Bukan pengajian di masjid sini saja. Di masjid lain ada pengajian, berangkatlah dalam rangka mengupas Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga tahu benar apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan Allah. Inilah orang ini yang dikatakan akan selamat fid dunya wal akhirah. Ini agama kita membagi golongan dua seperti itu. Tersesat ya, yang akan mendapat azab yang berat, dan masuk ke dalam agama secara kafah yang akan selamat fid dunya wal akhirah. Hadirin yang berbahagia, saya katakan tadi, sabar merupakan jalan yang akan mengantar kita kepada kebahagiaan dan keselamatan. Itu sabar ya. Sebab kalau kita ketahui dalam Al-Quran surat Ali Imran 200, Allah mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, tingkatkanlah kesabaranmu, siap siagalah kamu. Artinya sehubungan dengan sabar ini kita harus selalu siap siaga. Jangan sampai mengatakan sabar itu kan ada batasnya. Itu berarti kita tidak siap siaga. Inilah pentingnya sabar. Ya. Memang dikatakan ya, kalau sabar itu mengantar kita kepada kebahagiaan dan keselamatan. Itulah perlunya kita harus selalu bersabar. Jangan sampai kita mengatakan sabar itu kan ada batasnya. Kecuali kalau memang yang tidak diperbolehkan sabar dalam berhutang. Itu memang agama kita sedikit ya, memberi pengertian. Kalau kita berhutang, segeralah untuk membayarnya. Jangan sabar. Janji seminggu, ditagih seminggu, seulan ngarep. Ditagih di bulan ngarep, tahun ngarep. Setelah setahun ditagih, emben.
Ini namanya sudah tidak membuat yang punya uang sabar lagi seperti itu. Hadirin yang saya hormati, memang contoh kesabaran, saya membaca di surat kabar ada Ustadz kondang di daerah Lampung sana, ternyata menjadi sasaran pembunuhan. Saya tidak tahu apa motifnya dia membunuh seorang Ustadz kondang itu di Lampung. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengerti semua. Pembunuhan gagal, tetapi Ustadz itu terluka tangannya. Dalam keadaan terluka, dia melihat pembunuhnya itu dikeroyok jamaah banyak. Tapi beliau malah mencegahnya. Nah, inilah dalam keadaan terluka, pembunuhnya yang akan membunuh itu yang sudah dikeroyok malah dicegahnya, jangan sampai dikeroyok. Serahkan saja yang berwajib. Ini unsur kesabaran ada pada dirinya. Kita bisa bayangkan kalau kita sudah terluka, dan kita tahu orang yang melukai itu dikeroyok, tentunya kita tidak akan mencegahnya seperti itu. Inilah unsur-unsur kesabaran dalam seseorang ustadz besar itu. Hadirin yang saya hormati, memang hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah mengingatkan kita, Allah mencintai suatu kaum dan dia akan menguji mereka. Jadi kaum itu dia akan diuji. Dalam Al-Baqarah 155, kalau kita baca Al-Quran, pasti kami uji kamu dengan sedikit ketakutan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Itu Al-Quran Al-Baqarah 155. Jadi berdasarkan hadis ini riwayat Tirmizi, Allah mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka kaum itu. Barang siapa bersabar, ia akan mendapat keridhaan Allah. Tapi kalau tidak sabar, dia akan mendapat murka Allah. Itu hadis mengatakan demikian. Oleh sebab itu, kalau Allah memberikan suatu ujian, apalagi ujiannya yang menakutkan seperti sekarang ini, adanya COVID-19 yang sampai sekarang nampaknya belum berakhir, tentunya kita harus bersabar. Bukan berarti kita bersabar, kita nggak usah ke masjid-masjid, ibadah ke masjid, sholat Jumat ke masjid. Itu semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji, kita tinggal mohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Jangan sampai kita tidak sholat Jumat gara-gara takut dengan COVID-19 seperti itu. Allah Maha Besar. Hadirin rahimakumullah. Memang kalau sabar, tentunya kita harus sabar terus. Selanjutnya yang kedua tentang sholat. Jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dua hal inilah, sabar dan sholat, tentunya janganlah kita tinggalkan. Itu bermanfaat sekali. Apalagi dalam kita masuk ke golongan yang kedua, masuklah ke agama secara kafah. Tentunya ini sabar dan sholat harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.
akan menjadi penolong kita untuk menjadi orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Ibadah salat merupakan ibadah paling utama. Kita lihat peristiwa Isra Mi'raj yang menentukan salat kita 5 waktu. Itu merupakan kisah Isra Mi'raj, sering kita dengar seperti itu. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Kalau kita mengerjakan salat, berarti kita mengokohkan agama Islam itu. Tapi kalau kita meninggalkan salat, kita akan dapat merobohkan agama kita itu. Nah, inilah ketentuannya as-salatu imaduddin. Kita sebagai agama yang berpegang teguh pada agama Islam, agama Allah, tentunya harus kita laksanakan salat itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan seruan Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti apa yang aku kerjakan. Khusyuk, istiqomah dengan keyakinan yang mendalam. Sudahkah kita seperti itu? Yang dapat menjawab adalah diri kita masing-masing. Janganlah kita sholat di Masjid Al-Barakah, misalnya sholat maghrib, sudah rakaat yang ketiga kita baru datang. Ya. Datanglah awal-awal, kita sholat sunat dulu sebelum maghrib. Ya, ini tentunya akan lebih baik. Hadirin yang saya hormati, memang suatu hadis mengingatkan kita, as-salatu miftahu kulla khair. Salat adalah kunci segala kebaikan-kebaikan. Jadi menurut hadis ini kita dapat berbuat banyak kebaikan-kebaikan, kuncinya adalah salat yang kita kerjakan. Sudahkah sesuai dengan seruan Rasul? Kita dapat yang menjawabnya sendiri. Itulah tentunya salat ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi Al-Quran dalam surat Al-Ankabut 45. Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi dikatakan bahwa salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi hadis riwayat Tabrani, Ibnu Abi Hakim dan Ibnu Abbas mengatakan, ya, kalau sholat kita ini belum dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti sholat kita tidak menghasilkan apa-apa. Kita hanya akan sholat ke masjid, datangnya terakhir, ya, rakaat ketiga baru datang. Sholat Jumat, ya, sudah sholat Jumat, rakaat ketiga baru datang, nggak ikut khutbahnya. Ini nampaknya sholat kita yang dikatakan sholatnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah inilah, makanya kita usahakan dalam kita melaksanakan sholat kita ini, ya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sholat sunatnya jangan kita tinggalkan. Hadirin rahimakumullah. Memang dalam surat Az-Zumar 53, Allah berfirman, Innallah yaghfiruz dzunuba jami'a. Sungguh Allah mau mengampuni semua dosa hamba-hambanya kecuali dosa syirik. Ya. Jadi memang Allah telah menjanjikan seperti itu, mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Tetapi tentunya janganlah dosa itu kita buat-buat. Sholatnya kok salat jamaah, rakaat yang 3 baru hadir. Setiap datang seperti itu, tentunya kita harus berusaha memperbaiki sholat kita. Kalau sekali 2 kali mungkin
ada halangannya yang bisa diterima, boleh-boleh saja. Tapi kita berusaha sesempurna mungkin kita melaksanakan sholat itu. Apalagi sholat ini dikatakan dalam suatu hadis, sholat itu kunci untuk masuk surga. Nah, ini hadis ini nampaknya perlu kita renungkan. Kita semuanya tentunya berkeinginan untuk masuk surga. Apalagi Allah telah menentukan, ya, sesungguhnya orang yang bertakwa surga dan banyak kenikmatan-kenikmatan yang akan kita perolehnya. Nah, disinilah hadis yang lain, sholat kunci masuk surga. Nah, inilah, jadi ada korelasi yang positif. Sholatnya baik, tentunya kita akan semakin mungkin masuk surga. Ini korelasi yang positif. Hadis yang lain, Rasulullah juga mengingatkan kita bahwa sholat penghapus dosa-dosa. Wah, ini besar sekali keutamaan ibadah sholat ini. Sholat sebagai penghapus dosa-dosa. Sedangkan manusia itu pasti bersalah. Manusia pasti berbuat dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Itulah makanya kita sholat, ya, sebaik-baiknya dalam rangka kita bertobat. Kita mohon kepada Allah, ya, dan akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat surat An-Nisa ayat 111, nanti kalau kita buka Al-Quran, kita lihat surat An-Nisa 111. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk dirinya sendiri. Inilah tentunya manusia, saya katakan, berbuat salah, berbuat buruk, berbuat dosa, itu untuk dirinya sendiri. Makanya saya kalau melihat ayat ini, saya membaca surat kabar gara-gara keluarga muda tersebut, seorang bapak muda, keluarga muda di PHK, akhirnya menganggur. Dalam kondisi menganggur itulah nampaknya imannya tidak kuat. Lagi berjalan-jalan di asrama putri, dia melihat banyak jemuran di asrama itu. Tentunya pakaian-pakaian putri semuanya. Diambillah pakaian itu dan segera dijualnya. Dari ayat ini yang berdosa adalah dia, karena dialah yang mengambil barang orang lain, yang mencuri barang orang lain. Walaupun dia menjualnya ke orang lain pun tidak tahu kalau itu barang hasil curian dan dibelinya. Inilah makanya dikatakan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk dirinya sendiri. Itu surat An-Nisa 111. Memang sehubungan dengan berbuat dosa ini hukumannya juga berbeda-beda. Saya membaca koran, surat kabar beberapa hari yang lalu, ya. Ada di Cilacap seorang kakak beradik, ya. Adiknya namanya Joni, kakaknya namanya Jono. Rupa-rupanya pikirannya lagi terganggu, ya. Si Joni nampaknya membawa lari
gadis tetangganya. Yang namanya Jono kakaknya membawa kambing, bawa lari kambing tetangganya. Semuanya berdosa. Tetapi pengadilan nampaknya memutuskan lain. Si Joni ini yang karena menyesal atas perbuatannya, bahkan siap untuk mengawininya anak tetangganya itu, dia hanya diputuskan 2 bulan saja. Itu Joni. Ini di Cilacap, ya. Kalau hanya ada persamaan nama, bukan orang sini, orang Cilacap. Ya. Yang kakaknya si Jono ini nampaknya tidak menyesal karena membawa lari kambing tetangganya. Bahkan tidak bersedia untuk mengawininya. Akhirnya diputuskan 2 tahun. Nah, dari hal ini nampaknya berbuat dosa bisa hukumnya juga lain-lain seperti itu. Ini kejadian ini hanya saya baca di surat kabar, ternyata seperti itu. Hanya bahan pelajaran kita bersama. Hadirin yang saya hormati, memang hadis yang berkaitan dengan ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 111, hadis riwayat Turmuzi. Rasulullah bersabda, semua anak Adam itu senantiasa berbuat salah. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Orang yang bertobat, apalagi diperkuat dengan surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu taubatan nasuha. Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu. Dan kamu akan masuk surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu janji Allah kepada orang yang bertobat. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Hakim. Rasulullah bersabda, di antara kebahagiaan seseorang adalah umur panjang dan diberi karunia Allah berupa tobat kepadanya. Nah, ini hadis ini nampaknya perlu kita renungkan. Semua mengharapkan berumur panjang, tapi juga dikatakan di sini, ya, diberi karunia Allah berupa tobat kepadanya. Umur panjang tapi tobat. Ini sesuai dengan suatu hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang diberi umur panjang, baik amalnya. Itu ya, hadisnya seperti itu. Tapi hadis yang ini dikatakan, ya, umur panjang itu suatu kebahagiaan, ya. Dan diberi karunia Allah berupa tobat kepadanya. Oleh sebab itulah ini pelajaran bagi kita. Kalau kita mempunyai kesalahan, mempunyai keburukan, tentunya segeralah kita bertobat. Taubatan nasuha. Artinya apa? Kita menyesali akan perbuatan kita itu dan tidak akan mengulangi lagi. Hadirin rahimakumullah. Kita tentunya menginginkan keadaan kita betul-betul di keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Apalagi Al-Quran telah mengingatkan kita, suatu saat kita itu berasal dari Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Ya, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kita tidak tahu kapan giliran kita. Al-Quran surat Al-A'raf 34, walikulli ummatin ajalun. Tiap-tiap manusia
mempunyai batas waktu. Inilah tentunya kita renungkan. Setiap manusia itu mempunyai batas waktu. Yang kita masing-masing tidak mengetahui batas waktu itu. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun lagi kita tidak mengetahuinya. Ada yang melalui prosedur sakit dulu, ya. Ada yang mendadak. Ini semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masa menunggu panggilan Allah. Kesempatan itulah sebaiknya kita manfaatkan untuk beribadah yang sebaik-baiknya kepada Allah. Inilah hadirin sekalian, itu surat Al-A'raf 34. Apalagi diperkuat dalam surat An-Nisa 78. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kematian akan menjemputmu. Nah ini ayat ini nampaknya betul-betul perlu kita renungkan. Dimanapun kamu berada, kematian akan menjemputmu. Kita menjadi capres, calon presiden. Belum tentu kita menjadi presiden. Kita menjadi cagup, calon gubernur. Belum tentu kita menjadi gubernur. Tetapi kalau kita sebagai camat artinya calon mati, pasti kita akan mengalaminya. Yang kita tidak tahu kapan giliran kita. Nah inilah. Memang dikatakan ya dalam ayat An-Nisa 78 itu, dimanapun kamu berada, kematian akan menjemputmu. Ya. Walaupun dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Ya, ini tentunya ayat ini perlu kita renungkan. Kita lihat riwayatnya Mbah Marijan. Orang yang ahli meniup ya, lahar Gunung Merapi. Dia berusaha supaya selamat. Dia sembunyi di gua yang sekarang guanya sering dikunjungi orang. Tempat meninggalnya Mbah Marijan. Ternyata sudah bersembunyi, akhirnya didatangi oleh lahar itu. Sehingga jadi ini buat pelajaran seorang Mbah Marijan yang ahli untuk menghindari lahar Gunung Merapi. Dia bersembunyi di dalam gua yang kokoh itu. Akhirnya tercium juga oleh maut seperti itu. Nah inilah ya. Apalagi kalau kita sembunyi nang ngisor amben. Ya tentunya agak mudah sekali. Mungkin kita lagi sembunyi di ngisor amben, ambennya ambruk, akhirnya kita meninggal juga seperti itu. Ini sesuai dengan ayat walaupun dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Nah itu ayat itu mengatakan demikian. Hadirin rahimakumullah, kita berasal dari Allah. Dan kita pun akhirnya akan kembali ke hadapannya. Umur semakin bertambah, 1 tahun 2 tahun. Tidak terasa sudah kepala 6, kepala 7. Tentunya kita harus berpikir, sudahkah kita beribadah yang sebanyak-banyaknya, bersedekah yang sebanyak-banyaknya. Tentunya yang dapat menentukan adalah diri kita masing-masing. Dalam kita kembali kepada Allah, memang Al-Quran surat Al-Baqarah 197 mengingatkan kita
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi ayat ini mengingatkan kita kalau kita kembali kepada Allah, bawalah bekal. Yang dilanjutkan bahwa sebaik-baik bekal kita adalah ketakwaan. Ketakwaan itu artinya kriterianya melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan jauh-jauh larangan Allah. Yang dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Sudahkah itu kita laksanakan? Kembali diri kita masing-masinglah yang akan dapat menjawabnya. Hadirin yang saya hormati, memang hadis yang berkaitan dengan ayat ini, hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Rasulullah bersabda, semoga Allah memudahkan untuk berbuat baik kapanpun, dimanapun engkau berada. Nah, di sini ya ketakwaan yang dikatakan dalam suatu ayat Al-Baqarah 197, kita kembali kepada Allah, sebaik-baiknya bekal kita itu adalah ketakwaan. Dengan ketakwaan kita itulah dikatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, kita akan berbuat baik kapanpun, dimanapun engkau berada. Itu dasarnya adalah ketakwaan. Ya. Memang kita hidup di dunia yang hanya sementara ini, tentunya harus berusaha berbuat kebaikan-kebaikan yang banyak. Sehingga dalam surat Hud ayat 114 bahwa kebaikan-kebaikan itu akan dapat menghapus keburukan-keburukan kita. Tadi dikatakan manusia itu pasti berbuat kesalahan, berbuat keburukan. Tapi dengan kita banyak berbuat kebaikan-kebaikan, kebaikan itulah akan dapat menghapus keburukan-keburukan kita. Hadirin rahimakumullah. Memang kalau kita lihat, kita harus banyak berbuat baik. Seorang pedagang juga harus berbuat baik. Contohnya berjualan, berilah harga, jangan membuat keuntungan yang besar. Jangan menginginkan keuntungan yang besar-besar. Ya, kita berdagang. Ya. Dan jangan sekali jadi pedagang ganduli timbangan. Ini nampaknya bukan kebaikan seperti itu. Ya, kita minta keuntungan yang kecil, itu kebaikan. Jangan karena monopoli sekampung ini tokonya hanya satu, wah dia memberi harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itu bisa terjadi seperti itu. Ya, itu bukan kebaikan. Ya. Orang boleh berbisnis, berdagang, memang mencari keuntungan, tapi jangan banyak-banyak, juga merugikan orang. Apalagi ada yang dagang sampai ganduli timbangan. Ini bukan kebaikan. Mendapat untung banyak gara-gara diganduli timbangannya, tapi keuntungan yang tidak barokah. Nah, ini agama kita yang mengingatkan seperti itu. Apalagi ustadz juga harus berbuat baik. Bagaimana ustadz berbuat baik? Bisa jadi ustadz kalau dia mengadakan pengajian pasti membawa banyak doa-doa. Doa dari Al-Quran, doa dari Al-Hadis dibawanya. Yang jamaahnya menginginkan doa-doa itu. Inilah
nampaknya saya pernah praktekkan. Saya kalau ngisi pengajian di mana-mana, saya bawa doa-doa Al-Quran dan Al-Hadis. Ternyata doa itu setelah saya berikan betul-betul manfaatnya besar. Ada yang rezekinya meningkat gara-gara doa yang saya berikan. Ada yang mendapat pasangan karena bertahun-tahun umurnya sudah bertambah, belum ada yang menegurnya. Ya, tahu-tahu setelah berdoa, wah datanglah yang menginginkannya. Ini nampaknya doanya bermanfaat sekali. Itulah kita kalau misalnya kita memberikan doa-doa, doanya juga disampaikan, mohon kepada Allah, yang mana seorang ulama besar, Profesor Quraisy Shihab mengatakan, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah supaya kita lebih dekat kepada Allah. Jadi kalau kita banyak berdoa, mohon kepada Allah, kita akan lebih dekat kepada Allah. Nah inilah. Dan saatnya pun kita berdoa yang tepat sepertiga malam. Jam 2, jam 3 malam, setelah sholat tahajud, mohonlah kepada Allah. Semua problema kita pasti akan diberi jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kata Quraisy Shihab, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Sebab manusia pasti punya problema, bahkan banyak problema. Ya, manusia seperti itu. Kita hanya minta jalan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Wa kafa billah wakila. Ya, jadi hanya Allah lah tempat kita berlindung. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah kita kalau baca Al-Quran ada kata-kata yang diawali dengan Rabbana, ya. Ada yang Allahumma, itu semua mengandung doa. Dalam surat Al-Kahfi ayat 10, kalau kita baca ini juga mengandung doa. Al-Kahfi ayat 10, ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini doa untuk mohon, kita mohon karunia, rahmat, petunjuk yang lurus dalam segala urusan. Nah ini doa ini surat ya Al-Kahfi ayat 10 yang bunyinya telah saya sebutkan tadi merupakan doa ya untuk mohon doa itu mohon karunia rahmat, petunjuk yang lurus dalam segala urusan. Ya, kita coba saja, mudah-mudahan ini benar-benar doa ini banyak manfaatnya bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah. Ya. Memang ada doa juga dalam Al-Quran, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari bencana besar dan menakutkan. Nah inilah doa ini tentunya kalau kita sedang diuji bencana besar yang menakutkan, bisa kita baca doa seperti itu. Sebab memang dalam surat Al-Baqarah ayat 155 jelas-jelas ayat itu mengingatkan kita, pasti kami menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Nah ini, makanya kita kalau lagi diuji, ya dengan sedikit ketakutan kita pasrahkan. Kita pasrah kepada Allah. Kita kalau sholat selalu kita baca ya innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku
hanya untuk Allah. Itu pasrah kita. Dan kita selalu baca kalau kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Insya Allah kepasrahan kita kepada Allah, Allah pasti akan mengetahui kepada kita. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah kembali tentunya kita harus selalu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita tentunya harus selalu ingat kepada Allah. Fazkuruni askurkum. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun akan selalu ingat kepada kita. Apapun problema kita, Allah akan mengetahui. Insya Allah akan diberi jalan keluarnya. Kita mempunyai rencana. Insya Allah rencana baik kita pasti akan diberi jalan keluarnya. Bertahun-tahun ingin naik haji, kita mohon kepada Allah supaya problema kita itu diberi jalan keluarnya, sehingga kita mendapatkan rezeki dengan mudah, kita dapat melaksanakan ibadah haji itu dengan sebaik-baiknya. Inilah hadirin yang saya hormati, nampaknya tidak terasa sudah hampir jam 9. Ya. Tetapi kalau memang ada yang ingin berdiskusi sedikit, masih ada waktu, silakan. Supaya ya, kita pulang mengaji di masjid ini ada hasilnya. Kita diskusi. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, perlu disampaikan unek-unek itu. Nah, semua manusia pasti punya unek-unek. Ya. Diskusikanlah unek-unek itu supaya bisa ada jalan keluarnya. Tentunya tadi tema kita, ya, jadilah sabar dan sholat menjadi penolongmu. Ya. Makanya apalagi dalam surat Ali Imran 200, ya, kita harus, ya, sabar itu harus kita pertahankan. Jangan sampai mengatakan sabar itu kan ada batasnya. Ya. Jangan sampai mengatakan demikian. Sabar ya sabar. Asabrun jamil. Sabar itu baik. Ya. Contohnya sudah saya sampaikan seperti itu. Seorang ustadz besar, ustadz kondang, dengan kesabaran yang menghadapinya permasalahannya seperti itu. Apalagi dengan sholat. Yang ini, ya, ibadah yang paling utama adalah sholat. Ya. Sudahkah kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Al-Quran surat Ali Imran 101. Wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, agama Islam, sesungguhnya dia telah ditunjukkan jalan yang lurus. Bagaimana kita berpegang teguh? Ya, kita laksanakan semua syariat-syariat agama kita itu dengan sebaik-baiknya. Kita akan diberikan, ditunjukkan jalan yang selurus-lurusnya. Jalan lurus itulah yang akan membuat kita selamat fid dunya wal akhirah. Ya. Ibu-ibu, silakan, waktu tinggal berapa menit. Ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, terima kasih. Al-Mukarom, Bapak Ihsan, yang nampaknya ini pertanyaannya berbobot sekali. Ya. Oh, ininya, mic-nya nggak ada ya? Mic-nya nggak ada. Ya Pak, mic-nya.
Ya, terima kasih. Ini antara lahir dan batin. Memang kadang-kadang lahirnya menyatakan, tapi batinnya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Ya, ini kadang-kadang seperti itu. Sebagai seorang yang beriman, ya, tentunya kita harus berusaha apa yang kita ucapkan sesuai dengan batin kita. Saya akan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, batin kita tentunya mendukungnya. Kita sholat dengan sebaik-baiknya. Itu adanya kesepakatan lahir dan batin. Ya, makanya kalau kita dapat salam, kita jawab salam itu dengan baik. Ya. Paling tidak kita, kalau bisa kita sempurnakan salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya akan lebih baik lagi. Nah, ini sebagai batin yang nampaknya tentunya yang mengetahui batin kita adalah diri kita masing-masing. Ya. Seorang tidak akan mengetahui batin seseorang. Ya. Yang nampaknya kadang-kadang suaranya memang bagus. Ya. Ya, suaranya bagus, ilmiah, bahkan kelihatan menampakkan ibadahnya yang baik. Yaitu batinnya, itu lahirnya. Tapi nampaknya batinnya tidak mendukungnya seperti itu. Itulah kita harus berusaha, lahir dan batin harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan seperti itu. Ini tentunya iman harus selalu kita tingkatkan, iman ketakwaan kita, supaya jangan lahir berbeda dengan batinnya. Ini pertanyaan yang betul-betul sangat berbobot, ya. Karena apa? Kita kadang-kadang sulit juga, ya, untuk menahan batin kita yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Ya. Inilah pertanyaan ini mengingatkan kita harus kita berusaha dengan kita mengaji ini, batin kita akan betul-betul menjadi lurus sesuai dengan apa yang kita katakan. Ya, inilah ya pertanyaan yang berbobot ini betul-betul dapat menambah isi pengajian pada malam hari ini. Kita harus menyesuaikan ya lahir kita dengan batin kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Mungkin sementara yang dapat saya sampaikan seperti itu, Bapak. Ya. Mudah-mudahan nanti saya akan berusaha, kalau saya mempunyai kekurangan-kekurangan, saya akan berusaha untuk ya, memperbaiki kekurangan-kekurangan saya itu. Nah, kalau ibu-ibu gimana? Sudah jam 9 kurang 1 menit. Mau diisi 1 menit dengan diskusi? Kalau tidak ada, karena kelihatannya sudah redup, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan betul-betul menjadi renungan kita bersama dalam rangka kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi petunjuk dan jalan yang selurus-lurusnya, sehingga kita betul-betul selamat fid dunya wal akhirah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.